Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ananda Putra. Seperti biasa, setelah cukup lama saya tidak pernah upload karena terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga. Kali ini saya kembali lagi untuk kalian membahas sebuah alur cerita film yang pasti kalian suka. Apalagi kalau bukan film tegang tapi seru. Dan inilah judulnya. Outside, you like people. Film diawali dengan diperlihatkannya ladies bernama Anastasia yang lagi kencan bersama lelaki hidung belang bernama Todd menuju ke ruang bawah tanah untuk bercocok tanam. How romantic, baby. I'd like you to run. Hingga setibanya di sana, ketika Anastasia sudah nggak sabar ingin merasakan pisang jumbo milik Om Gondrong, Anastasia merasa aneh dengan Todd yang memaksanya untuk membaca sesuatu. Just sound it out, yeah? Please. Frederick. Tibby. Honeyman. Now I'm scared. Pas gak ada di kalender. Niat hati ingin jadi simpanan om beruang, Anastasia modar di geng-beng badut psikopat. Lalu, apakah yang sebenarnya terjadi? Sabar, karena film pun baru dimulai. Anna has never been gone this long before. 3 hari kemudian, terlihat sahabat Anastasia bernama Connie meminta bantuan kepada seorang detektif bernama Layla. Di mana Connie merasa cemas karena semenjak hari Jumat kemarin, Anastasia tidak ada kabar dan handphonenya tidak aktif. Penasaran dong kenapa Anastasia bisa hilang bagaikan mantan? Layla meminta Connie untuk menjelaskan kronologinya. It's okay, Connor. You can tell me. She's an escort. Rose, I think they're called. She's the only person who looks out for me. Rupanya Anastasia adalah seorang purel, di mana menurut Connie, Anastasia sudah lama bekerja di sebuah agensi bernama English Rose. Dan oleh sebab itu, Connie yang mengira Anastasia pergi mengejar Abang Toyib, Connie berharap Layla bisa membantunya. Terlebih Connie sudah menganggap Anastasia sebagai keluarga sendiri. She's the closest thing I have to family. Did you say it was English Rose? Yeah. Come on. Let's get you going. Come on. Profile client, see me liaising with the detective. Keesokan harinya, setelah mendapat info tentang Anastasia dari Connie, Layla terlihat menemui seorang ladies bernama Kemer, pemilik agensi English Rose, sekaligus mantan bos Anastasia. Di sana dia menjelaskan jika dirinya tidak merasa bertanggung jawab atas hilangnya Anastasia. Dengan alasan semenjak Anastasia dan Connie bekerja di tempatnya beberapa tahun lalu, Kemer tidak pernah mengikat mereka dengan sistem kontrak. Jadi apa yang terjadi sekarang itu adalah hal yang wajar, karena bisa saja mereka ingin tobat dan mencari kerjaan halal di tempat lain. Dirasa ucapan Kemer ada benarnya, lantas Layla yang sudah berjanji akan membantu Connie menemukan Anastasia, Layla bertanya siapa orang terakhir yang bersama Anastasia sebelumnya. Mendengar hal itu, Kemer yang takut dirinya jadi saksi atas hilangnya Anastasia, dia pun berkata bahwa tamu terakhir yang membawa Anastasia adalah lelaki bernama Todd. Di mana menurut Kemer, Todd adalah pelanggan baru yang hanya sekali datang ke tempatnya, dan itu pun hanya pada Jumat kemarin.
Dirasa informasi tersebut cukup berguna, Laila berterima kasih dan langsung pamit untuk pergi. Thanks for your help. Honestly, I do appreciate it. Singkat waktu, saat pacar Laila yang bernama John mengetahui Laila akan pergi untuk mencari Anastasia, John melarangnya. Terlebih John tidak ingin jomblo seumur hidup jika nanti terjadi sesuatu kepada Laila. Dirasa John banyak ngatur dan mungkin terlalu berlebihan, Laila merasa kesal dan menyuruh John untuk pergi. I need some time alone. Okay. All right. No, he never likes any of my Instagram posts. Livelihood, right? The more likes I get, the more sponsors I get. I'll call him later. I might need your expertise on something. Okay. Well, if it's a suspect, I do need you to look someone up for me. All I can find so far is time to watch a master at work. so this guy is a stockbroker from South London. Sesaat kemudian, setelah Laila berhasil menemukan informasi tentang Todd, dengan bantuan sahabatnya si Jess yang ahli dalam persosmedan, lantas Laila dibuat heran saat melihat profil Todd Weiser. Karena informasi yang Laila lihat, Todd adalah seorang broker dari London yang sempat bangkrut. Akan tetapi dalam waktu dekat, dia kembali mendapat keberuntungan hingga membeli mobil sport dambaan sejuta umat. Curiga ini semua ada yang tidak beres, lantas Laila yang kepo dan ingin menyelidiki siapa Todd sebenarnya. Di saat itu pula Jess yang melihat Todd hanya pergi pada hari Jumat. Di bionya, Jess menyuruh Laila pergi ke tempat bernama Clarabelle, di mana menurut informasi yang Jess dapatkan, malam ini Todd ada di tempat tersebut. Mengingat malam ini kebetulan adalah malam Jumat, Laila langsung bersiap dan meminta Jess untuk mendandaninya. It's not a normal club, is it? The high members of society rubbing shoulders together. Okay. Clarabelle's? I'm gonna need your help, aren't I? A gin and orange? Setibanya di Clarabelle, Laila yang risih dengan lelaki bernama William dan Hugo yang merayunya. Di saat itu pula Laila langsung pergi saat melihat Todd keluar bersama seorang ladies. Hello, beautiful. Never seen you before. Okay. Wait, no, come on. Get the fuck out of here, bitch. Yeah. Bagaikan jurus Hiraishin no Jutsu, seketika Laila bisa berpindah dari tembok satu ke tembok lain. Hingga kemudian Laila yang merasa Todd tidak melihatnya, lantas dia kembali mengikuti Todd menuju ruang bawah tanah bersama ladies tersebut. Namun sialnya, Laila tidak bisa masuk karena pintunya dikunci. Apes dong. You should cover them up or something. You know what does turn me on? This passage in particular. Sementara di sisi lain, ladies yang ketakutan karena Todd memaksanya membaca buku aneh di tempat tersebut, tiba-tiba Freaky Friday indeed. Read it, you dirty fucking slut! I wish. Annie, ma'am. Mia. Please. malang sekali ladies itu mengalami hal yang sama seperti Anastasia di awal film. Hingga kemudian Laila yang kepo melihat Todd keluar sendirian dari dalam, Laila terlihat masuk untuk memeriksa tempat tersebut.
Sontak Layla pun panik melihat caos segar bercecer di lantai. Dirasa itu adalah bekas caos ladies yang Todd bawa barusan. Di saat itu pula Layla yang melihat buku aneh di atas meja. Layla membawanya. Sepulangnya ke rumah, Layla yang panik dengan apa yang barusan terjadi di tempat itu, Layla memberitahu John. Dia berkata Todd adalah seorang pemuja setan atau satanik. Karena selain melihat ada bekas pembantaian yang terjadi, Layla juga menemukan buku aneh yang menurutnya itu adalah buku pemuja iblis. Di tengah kepanikan takut pacarnya modar sebelum menikah, John berencana untuk melaporkan masalah tersebut kepada Ladusing. Akan tetapi Layla melarangnya dengan alasan Ladusing tidak akan peduli dikarenakan mereka tidak punya bukti yang kuat. Apalagi Todd Weiser bukan golongan orang menengah ke bawah, melainkan OKSM, garis miring orang kaya spek miliarder. Your deepest desires will all be fulfilled in the blood of eight. Frederic. You think there's one more? Yeah. Sesaat kemudian, mereka yang kepo dengan buku yang Layla bawa, John membacanya. Frederic, Sushipe, Animami. Fuck knows. I'm too tired to even think about it now. I'm gonna... Hingga di tengah kebingungan siapa nama Freddy yang ada di dalam buku tersebut, lantas Layla yang merasa hari sudah petang, Layla menyuruh John untuk segera pulang. Sementara Layla akan istirahat dan akan memberitahu semua ini kepada bosnya besok pagi. Rachel, turn on the lights. Brilliant. Sungguh kasihan sekali, entah salah apa, John harus almarhum setelah pulang dari rumah Layla. Keesokan paginya, sambil membawa buku aneh yang terlihat seperti mata Dajjal, Layla memberitahu bosnya jika semalam ia mengikuti orang bernama Todd Weiser, yang kemungkinan orang itu adalah pelaku yang sama yang menjadi penyebab hilangnya Anastasia, sedang bersama Ladies Bahenol di sebuah gudang terbengkalai di bawah tanah. Tak hanya itu, Layla juga berkata mungkin gadis itu sudah dijadikan tumbal oleh Todd yang telah bersekutu dengan iblis. Mendengar hal itu, bosnya tidak percaya sama sekali dan menganggap semua itu hanya mitos. Terlebih kalau cuma buku aneh sebagai bukti, secara logika itu tidak masuk akal. Di tengah kebingungan bagaimana cara meyakinkan si bos yang sulit untuk percaya, di saat itu pula Layla mendapat telepon dari Ladusing yang mengabarkan jika pacar idamannya yang bernama John sudah almarhum. Aduh, sontak Layla pun seakan tak berdaya melihat sang pujaan hati terkapar tanpa kelapa. Sesaat kemudian, Layla yang berada di tempat aneh tiba-tiba rupanya itu hanya mimpi buruk. Hingga kemudian setelah Layla terbangun, ia yang kepikiran dengan sosok dalam mimpinya. Ia bercerita kepada Jess. This Frederic guy, He gives you shit, but he wants stuff in return. Rupanya Jess sudah membaca isi buku tersebut. Jess berkata jika nama Freddy di buku itu adalah iblis kuno yang bisa mengabulkan keinginan.
di mana untuk memanggilnya datang, seseorang membutuhkan 8 jiwa manusia, di mana setiap jiwa yang ditumbalkan pada hari kelima, tepatnya pada hari Jumat, mereka harus membaca mantra di buku itu untuk ditukar dengan apa yang kita inginkan. Mendengar hal itu, Layla yang merasa semua kejadian termasuk modalnya John terjadi pada hari Jumat, Layla berencana akan mengakhiri semuanya dengan menemui Todd. I'm going on record to say categorically, well, he'd be right, Leela. This is idiotic. I'm gonna be fine. I'm gonna take my car, so I've got a getaway this time. Even if you won't talk to me. Kill anybody else ever again. Singkat waktu, ketika Layla menemukan Todd di sebuah hiburan malam bersama ladies lain, Layla menghampiri ladies itu saat Todd sedang ke kamar mandi. I beg your pardon? How he's gonna see me? Just go through the door down the stairs. Mendengar Layla berkata Todd adalah orang jahat yang sedang dalam penyelidikan, ladies tersebut langsung percaya dan pergi lewat pintu belakang, sesuai arahan Layla. Hingga kemudian setelah Todd kembali dari kamar mandi, ia yang melihat ladiesnya hilang dan malah berganti Layla yang lebih menyala. Di saat itu pula Todd langsung tertarik dan mengajak Layla segera pergi. Why waste time? Not real! Malang sekali akibat tidak menyadari telah membaca mantra terlarang saat memberitahu Layla sebelumnya, Jess harus almarhumah dibantai psikopat iblis. Sungguh mubazir, bukan? Basement? Kembali ke Layla, saat dia tiba di ruang bawah tanah bersama Todd, di saat itu pula tanpa basa-basi bagaikan ucapan mantan, Todd langsung meminta Layla untuk membaca buku tersebut. The library isn't gonna like you, toddy boy. Never heard of it. Right. 7 times already, haven't I? Ternyata sebelum modalnya Anastasia, Todd sudah memberikan 5 ladies sebagai tumbal kepada iblis Freddy. Dan oleh sebab itu Todd yang saat ini mengetahui bukunya telah diambil oleh Layla, Todd tidak masalah dan berkata jika dirinya telah hafal mantranya. Jadi meskipun tanpa buku, Todd akan memaksa Layla untuk mengatakannya sebagai tumbal terakhir yang ke-8. Mendengar hal itu, Layla yang bertekad untuk menghentikan Todd supaya tidak ada korban lagi setelahnya, Layla tidak mau mengatakannya. Hingga kemudian Todd yang marah karena Layla terus diam tanpa kata, Todd malah keceplosan dan tanpa disadari dia membaca mantranya sendiri. Lalu tiba-tiba, She's the eighth one. akhirnya senjata makan tuan. Todd modar hanya karena keceplosan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Singkat waktu, setelah Layla pulang, sontak Layla pun kaget melihat sahabatnya sudah almarhumah. Sehingga kemudian Layla yang putus asa dengan hidupnya yang sudah tiada arti. Layla mencari kelemahan iblis Freddy untuk dimusnahkan. Book is key. War between heaven and hell. Destroy the book. Rupanya Layla menemukan jawaban, di mana di dalam buku tersebut iblis Freddy hanya bisa dikalahkan dengan bukunya sendiri lalu membakarnya. You fucking genius. Don't. What the fuck happened? Need to stop whoever is doing this. What? This only happens on Friday where you need to move. No. Book, this is the only thing that can stop him. This is his weapon. Sesaat kemudian, setelah Layla mengetahui kelemahan iblis tersebut, Layla mengajak bosnya.
Akan tetapi bosnya tidak mau dan malah mau membawa Layla ke kantor untuk diinterogasi. Bosnya curiga modalnya John dan Jess ada hubungannya dengan Layla. Mendengar hal itu, Layla yang tidak punya banyak waktu karena hari Jumat tinggal 45 menit lagi, Layla menjelaskan jika semua ini adalah perbuatan iblis Freddy yang pernah Layla ceritakan di kantor, di mana akibat buku terkutuk yang Layla bawa, Layla harus punya utang 6 jiwa lagi. Ditambah John dan Jess yang telah menjadi tumbal akibat membaca mantra terlarang, yang dimana sebelumnya Layla sendiri tidak tahu apa fungsi mantra tersebut. Dirasa memberi kesempatan adalah satu-satunya cara untuk membuktikan perkataan Layla, bosnya mau ikut akan tetapi untuk malam ini saja. Got this. That he's gonna get his sacrifices. Setibanya di sana, Layla yang yakin saat ini adalah titik terlemah iblis Freddy dari huruf Latin yang ia baca di buku tersebut. Lantas sambil bersiap dengan pemukul golf dan pemukul kasti, Layla menyuruh bosnya untuk memanggil Freddy dengan mantra itu. Sementara Layla sendiri akan menjadi umpan untuk menyerangnya. Mendengar hal itu, bosnya yang sedikit ragu dan tidak paham dengan maksud dan tujuan Layla saat ini, bosnya langsung membacanya. So you read that. Frederick What the fuck is that? Sontak Layla pun panik melihat bosnya tercucuk garbu. Hingga di tengah kepanikan takut bosnya modar akibat kehabisan caos, tiba-tiba akhirnya berkat kerjasama Layla dan bosnya, iblis Freddy bisa dimusnahkan. Aduh, akibat lupa membakar buku tersebut, iblis Freddy bangkit lagi. Namun sayang film pun sudah berakhir. Bagaimana, cukup terhibur bukan? Oke lah, seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.